saja kita mulai presentasi pertama dari Anggita. Kepada Anggita dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anggita Nurul Azizah dengan NIM K6422013, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Artikel saya berjudul Integrasi Pendidikan Karakter dan Pancasila dalam Era Society 5.0 di Sekolah. Untuk yang pertama, tujuan. Karena adanya tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di era digital saat ini, tantangan muncul ketika nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar moral bangsa semakin tersisihkan oleh pengaruh budaya digital. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara efektif di sekolah. Metode untuk menjawab tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka. Peneliti menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, laporan penelitian terdahulu yang relevan. Untuk yang selanjutnya, hasil. Dari kajian yang dilakukan, terdapat kesenjangan nyata antara nilai-nilai Pancasila yang diajarkan secara formal di ruang kelas dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari yang banyak dipengaruhi oleh budaya digital. Faktanya, salah satu SMP di negeri Aceh Barat menunjukkan bahwa penggunaan gawai oleh siswa bukan lagi sekedar alat bantu belajar, namun menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Banyaknya siswa lebih memilih menghabiskan waktu luang mereka dengan membuka gawai. Fenomena seperti meningkatnya individualisme, rendahnya interaksi sosial, dapat menunjukkan lemahnya internalisasi nilai karakter. Hal ini berdampak pada karakter para peserta didik. Upaya penguatan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Namun, situasi ini bukan tanpa solusi. Pihak sekolah dapat melakukan beberapa upaya penguatan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Sekolah dapat mengajarkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya di mata pelajaran PPKN, mendorong siswa untuk menciptakan konten digital bertema kebangsaan, membentuk kelompok diskusi yang membahas isu sosial dari perspektif Pancasila, menggandeng orang tua dan komunitas digital sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan pendidikan karakter. Yang selanjutnya, kesimpulan. Integrasi pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam era Society 5.0 adalah keharusan. Teknologi tidak boleh hanya menjadi tantangan, tetapi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Teknologi digital memang membawa tantangan, tetapi juga menyimpan potensi besar jika dimanfaatkan secara positif. Dibutuhkan strategi menyeluruh dan kolaboratif yang melibatkan sekolah, orang tua, dan komunitas digital agar peserta didik tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik atau intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan berjiwa Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggita yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya adalah sesi pembahasan. Dipersilakan kepada Nuriza untuk memberikan ulasan maupun review terhadap pemaparan hasil dari Anggita. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin saya untuk memberikan review dan juga komentar atas artikel dan juga presentasi dari Anggita. Menurut saya, secara garis besar presentasi dari Anggita ini itu sudah cukup bagus, dan saya lihat dari artikel dan juga artikel secara keseluruhannya juga sudah, menurut saya juga sudah lengkap, tetapi di sini saya memberikan sedikit catatan seperti artikel ini
mungkin lebih dikuatkan jika dilengkapi dengan data kuantitatif atau studi kasus yang lebih spesifik untuk mendukung klaimnya secara lebih empirik. Meskipun demikian, kontribusi artikel ini terhadap diskursus pendidikan karakter di era digital sangat relevan dan aplikatif, terutama bagi para pendidik dan pembuat kebijakan. Seperti itu mungkin dari saya, review dari artikelnya Anggita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurliza yang telah memberikan ulasan maupun review terhadap paparan hasil dari Anggita. Kemudian sesi selanjutnya adalah mempersilahkan rekan-rekan untuk bertanya mengenai presentasi dari Anggita, kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Singasor. Jawaban. Baik, izinkan saya bertanya kepada Saudari Anggita. Jadi, menurut Saudari Anggita, apa kelemahan struktur sistem pendidikan ini membuat analisasi menyeluruh menurut artikel yang saya paparkan. Baik, untuk pertanyaan bisa ditampung dulu. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik, izin untuk bertanya, mengapa pendekatan kolaboratif dalam pendidikan karakter ini dianggap penting menurut artikel yang dibuat? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Anggita. Mungkin dari Anggita bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Badan Adnan. Makasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Loka. Untuk jawabannya yaitu salah satu kelemahan struktural yang disorot saya adalah segmentasi nilai Pancasila hanya dalam mata pelajaran PPK, menyebabkan nilai-nilai tersebut tidak terasa relevan dalam konteks kehidupan atau dalam mata pelajaran lain. Selain itu, sekolah belum internalisasikan pendidikan karakter ke dalam semua aspek kegiatan pembelajaran yang terlalu normatif dan formal membuat siswa kesulitan menerjemahkan ke dalam praktik, terlebih dihadapkan dengan dominasi konten digital yang lebih menarik dan mudah diakses. Yang kedua, izin menjawab dari pertanyaan Saudara Anan Yuda. Karena pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya, tua juga memiliki peran vital dalam membentuk kebiasaan di rumah. Sementara komunitas digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk identitas anak. Dengan pendekatan semua pihak yang terlibat dapat menyamakan visi dalam nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun digital. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggita yang sudah menyaksikan hasil sekaligus artikel yang sudah dipaparkan.